Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian di sana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang analisis nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Seperti apa penjelasannya dan bagaimana caranya kita bisa menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek? Simak penjelasan dalam video berikut ini. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang berfokus pada satu peristiwa dan beberapa tokoh saja. Di dalam cerpen setidaknya mengandung 500 sampai 5000 kata. Pernahkah kita menghitung kata-kata di dalam cerpen? Tentu jawabannya tidak ya. Nah, di dalam cerpen selain berfokus pada satu peristiwa dan hanya terdiri atas beberapa tokoh saja, ada hal lain yang harus kita pahami, yaitu tentang nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Apa itu nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen? Nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen adalah nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai di dalam cerita pendek. Yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasinya melalui ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para tokohnya. Yang kedua adalah melalui jalan pikiran tokoh. Yang ketiga melalui perilaku tokohnya. Yang keempat melalui perasaan tokoh. Dan yang kelima melalui latar belakang pengarang. Nah, berikut ini adalah klasifikasi nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Terdapat beberapa contoh nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Berikut ini adalah contoh analisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Seperti yang sudah dikemukakan dalam tabel sebelumnya, ada setidaknya 8 nilai kehidupan dalam cerpen yang harus kalian ketahui. Jika kita perhatikan pada contoh kutipan cerpen ini, ya silakan kalian baca. Pada kutipan tersebut terdapat nilai moral yang buruk, yaitu perangai keluarga Pak Raja yang tidak mau mengenal tetangganya. Selain itu, ada juga tokoh Miranti yang digambarkan bersifat sombong kepada warga sekitar. Berikutnya adalah contoh analisis tentang nilai sosial atau kemasyarakatan. Silakan dibaca. Baik. Pada kutipan tersebut, nilai sosial ditunjukkan melalui hubungan antara Pak Kusumo dan Bu Kusumo sebagai majikan dengan Karti sebagai pembantunya. Nah, di situ diceritakan bahwa Pak Kusumo digambarkan seperti majikan yang baik dan tidak pernah menganggap rendah posisi pembantu rumah tangga seperti Karti. Yang berikutnya adalah nilai religius atau keagamaan. Silakan dibaca kutipan cerpennya. Pada kutipan cerpen tersebut terdapat nilai agama yang dapat diambil. Nilai agamanya meliputi sikap Karti yang selalu rajin berdoa dan tidak lupa bersyukur ketika mendapatkan berkah. Yang keempat adalah contoh analisis nilai kehidupan tentang pendidikan. Silakan dibaca kutipan cerpennya. Nah, pada kutipan cerpen tersebut terdapat nilai pendidikan yang dapat diambil. Nilai pendidikannya yaitu sikap orang tua Lintang yang memutuskan untuk menyekolahkan tokoh Lintang agar tidak menjadi orang yang miskin seperti kebanyakan anak-anak nelayan pada umumnya. Yang kelima adalah nilai estetis. Silakan dibaca kutipan cerpennya. Pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai estetika yang diambil. Nilai estetika tersebut terdapat pada penggunaan kalimat beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari bumi. Menurut penulis, penggunaan kata beban, menekan, dan pikulan merupakan bentuk permainan bahasa yang indah. Gambaran lingkungan sekitar pelaku juga menjadikan cerpen ini semakin jelas dan hidup. Yang keenam adalah nilai etika. Silakan dibaca kutipan cerpennya. Pada kutipan cerpen tersebut, nilai etikanya adalah kita menuruti perintah orang tua dengan membelikan
bahan membuat kue untuk ibunya yang tidak enak badan. Yang ketujuh adalah nilai politis. Silakan dibaca kutipan cerpennya. Pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai politik, yaitu adanya kegiatan money politics yang merupakan suatu bentuk pemberian uang terhadap seseorang agar dapat mempengaruhi orang tersebut untuk memilihnya pada saat pemilihan umum. Dan yang terakhir adalah nilai budaya. Silakan dibaca kutipan cerpennya. Pada kutipan cerpen di atas, nilai budaya ditunjukkan dengan adanya penggambaran tradisi tabot, yaitu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Bengkulu dalam menyambut bulan Muharram. Nah, itulah tadi cara kita untuk menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Mudah bukan? Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya dan tetap menjaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.